البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Ar-Riyani asbahullah, dua hadis yang terakhir kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak seperti biasanya, yang hafal cuma satu berikutnya nanti. Pastikan semuanya sudah menghafalnya. Hadis yang pertama berisikan tentang larangan berkata keji atau berbuat gaduh ketika sedang berpuasa. Dan kalau seandainya ada orang yang menyakiti atau mencaci maki, cukup dia mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Yang kedua adalah hadis yang berisikan tentang udzur dari syariat apabila orang lupa kemudian dia makan, minum dalam kondisi dia berpuasa, diberi udzur, dan bahkan kalau dia melanjutkan puasanya sah puasanya. Kenapa demikian kemarin? Dikarenakan pada asalnya yang memberi makan dan yang memberi minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hafal dua-duanya setorkan seperti biasanya serentak. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Na'am barakallahu fiikum. Ada yang hafal satu? Antum hafal dua-duanya? Hafal satu? Tafadhal. Tafadhal. Apa? Manasya wa wasaim fa'akala falyutimma saumahu. Fa innama at'amahullah. Naam, a'anakumullah. Tidak masalah ya, nanti yang biasa belum menghafal dihafalkan, nanti yang enggak tahu harokatnya diharokatin, yang udah ada harokatnya tinggal dibaca, dihafalkan saja. Yang berikutnya barakallahu fiik masih seputar permasalahan berpuasa. Diperhatikan baik-baik. Kita ambil dua hadis, diperhatikan. Qala al-mu'allifu asbahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Yang benar qalat situ, yang benar ya. Itu qala keliru. Yang benar qalat, kurang ta'ut tanis sakinah di situ. Karena Aisyah adalah wanita, sehingga untuk menunjukkan berlakunya wanita dikasih ta'ut tanis as-sakinah qalat. Itu keliru itu ya. Ditambahin yang kurang tak tanis, tambah tak tanisnya situ. Dikondisikan. Yang tepat qalat an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum muttafaqun alaih. Diperhatikan baik-baik, ana terjemahkan.
dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai waktu fajar, yaitu waktu fajar itu maksudnya masuk waktu subuh pada bulan Ramadan. Wa huwa junubun, dalam keadaan beliau junub. Disimak ini, yang tidak tahu artinya diartikan. Dalam keadaan beliau junub, min ghairi hulumin, tapi junubnya bukan karena mimpi basah. Karena sudah kita lewati berkali-kali, orang mandi janabah sebabnya pertama karena ihtilam, mimpi basah, menunjukkan dia dewasa. Yang kedua karena apa? Berhubungan badan. Dipahami. Waktu itu Rasulullah ketika datang waktu subuh di bulan Ramadan, beliau dalam kondisi junub, tapi bukan karena mimpi basah. Berarti karena berhubungan badan. Fayaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasum, dan beliau pun berpuasa. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang ketika berpuasa walaupun dia junub, paham ya? Dalam keadaan junub, nah junubnya tentunya yang sebelumnya atau bahkan setelahnya, kalau junub karena ihtilam itu enggak batalkan puasa. Paham? Misalkan antum jam 8 pagi, jam 9 pagi berpuasa antum, kemudian mimpi basah, ihtilam, enggak batal puasanya. Mafhum? Nah, di sini Rasulullah waktu itu ketika datang waktu fajar, waktu subuh, itu ternyata beliau belum sempat mandi janabah. Kemudian setelah itu beliau mandi janabah langsung puasa. Mafhum? Nah, ini juga dipakai dalil bahwasanya orang sahur itu tidak harus suci. Pahami itu? Ketika orang sahur tidak disyaratkan harus apa? Orang makan sahur tidak harus suci. Mafhum? Dalam kondisi dia junub pun tetap sah sahurnya. Buktinya Rasulullah SAW sampai waktu subuh baru beliau datang. Perhatikan. Sampai waktu subuh, barakallahu fiik, beliau datang. Datang dalam kondisi belum apa? Belum mandi. Setelah itu baru mandi dan berpuasa. Seperti itu. Allahul musta'an. Yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah zaujai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalata, dua orang, qalata. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghair ihtilam fi Ramadan thumma yasum, muttafaqun alaih. Ini hadisnya mirip dengan sebelumnya, dipahami baik-baik. Bahkan menjelaskan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan posisi beliau dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah. Berarti karena apa? Dijelaskan riwayat yang kedua itu. Sebabnya karena jima, karena berhubungan badan sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya janabah orang wajib mandi itu imma sebabnya karena mimpi basah, tanda dia dewasa, atau karena berhubungan badan. Bisa dipahami ya? Naam. Di sini sebutkan, perhatikan baik-baik, dari hadisnya Aisyah dan Ummi Salamah, dua istri, zaujai, dua istri. Dua istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperhatikan, dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalata, mereka berdua berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masuk waktu subuh, beliau dalam keadaan junub. Min jima'in, sebabnya karena berhubungan badan. Ghair ihtilam, bukan karena mimpi basah. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Tsumma yasum, kemudian beliau langsung berpuasa. Berarti menunjukkan bahwasannya orang ketika sahur itu syaratnya tidak harus suci. Ketika dia sahur dalam kondisi junub pun tetap sah sahurnya. Cuman kalau mau sholat mandi dulu. Ini kan kalau antum perhatikan, barakallahu fiik, kan puasa, bukan sholatnya, ya kan? Sehingga kalau puasanya sah saja. Orang puasa misalkan jam 8 pagi, jam 7 pagi junub dia, sah atau tidak puasanya? Sah, enggak batalkan puasa. Mafhum? Nah, ini junub yang disebabkan karena ihtilam. Tapi kalau junub yang sebabnya karena berhubungan badan, kan enggak boleh kalau siang hari bulan Ramadan, kan itu. Nah, nanti kalau seandainya terjatuh dalam pelanggaran yang mengakibatkan apa? Kalau orang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan, terjatuh dalam larangan yang mengakibatkan apa, Ihsan? Harus ngapain orangnya? Membayar kafarah. Kafarahnya ada berapa pilihannya? 3. 1, bebaskan budak. 2,
Memberi memberi makan 60 orang miskin. 3, puasa berapa hari? Kalau 3 hari kafarah untuk yamin. 3 hari. Ini kafarah untuk apa? Orang yang melakukan pelanggaran di selama bulan Ramadan berhubungan badan dia. Ima bebasan budak, atau memberi makan 60 orang miskin, atau puasa berapa hari? 2 bulan berturut-turut. Mafhum? Nah, yang diinginkan di sini yang tidak membatalkan puasa adalah apa? Junub dikarenakan ihtilam. Mafhum? Nah, karena kalau dikarenakan bunga badan terjatuh dalam pelanggaran otomatis rusak puasanya itu. Kalau ihtilam enggak masalah karena bukan keinginan kita kan, mau tidur. Nah, barakallahu fiik. Kesimpulannya, 2 hadis ini, hadisnya Aisyah dan juga hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha atau radhiyallahu ta'ala anhuma mengenai apa barakallahu fiik, bahwasannya ketika orang sahur tidak diharuskan bersuci. Dalam keadaan junub pun sah-sah saja sahurnya dan puasanya pun sah. Adapun untuk masalah salatnya dia harus apa? Harus mandi terlebih dahulu. Mandi janabah sudah kami jelaskan berkali-kali, ada 2 cara. Cara pertama, perhatikan, mandi janabah yang dikenal dengan mandi sunnah. Mandi dengan cara apa? Mandi yang sesuai dengan as-sunnah. Pertama kali wudu dulu. Namanya atas sebelum wudu membersihkan area kemaluan. Kemudian setelah itu wudu. Wudu kecuali bagian kaki. Perhatikan, kecuali bagian kaki. Setelah itu dia mandi seperti mandi biasa, kanan dulu, bagian kanan, baru kiri, baru digebyur semuanya. Setelah itu nanti terakhir baru kaki. Paham? Itu kalau mandi sesuai dengan sunnah. Tapi kalau mandi ijza, mandi yang sah-sah saja, seperti mandi biasa, digebyur semuanya, cuma niatnya berbeda. Paham? Niatnya mandi janabah, mandi biasa, diguyur semuanya. Paham ya? Tapi niatnya berbeda, itu sudah sah. Paham? Nah, pertanyaannya, ketika orang sudah mandi janabah, perlu enggak wudu lagi? Kenapa? Nah itu. Enggak perlu wudu lagi kenapa? Kan orang berhadas kan? Kalau paham seolah bisa jawab ini, sudah kita latih berkali-kali. Perlu enggak wudu lagi? Lah kenapa enggak wudu? Yang keras, yang kedengaran. Orang antum dengar? Apa? Karena udah mandi besar itu kenapa? Kalau itu belum cukup jawabannya. Jawabannya karena ini, karena ini begini itu. Ayo udah kita lewati. Ayo, bismillah Muhammad. Ayo, itu kesimpulannya ya. Anak urutkan biar antum paham. Karena wudu itu menghilangkan hadas asghar, kecil. Sedangkan mandi janabah sudah menghilangkan hadas apa? Akbar. Yang akbar aja hilang apalagi yang asghar. Jadi enggak perlu wudu lagi. Paham maksudnya? Itu bedanya. Nah, jadi kalau antum sudah mandi janabah, mandi besar, itu pada asalnya enggak perlu wudu lagi. Ketika apa? Ketika dari awal sampai akhir antum enggak batal. Tapi nanti kalau setelah mandi kok baru keluar kamar mandi kok batal, mungkin keluar angin atau yang semisalnya, wudu kalau itu. Sudah selesai berarti kan? Tapi ketika sudah clear semuanya, mandi janabah antum enggak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena wudu menghilangkan hadas asghar. Sedangkan mandi janabah menghilangkan hadas akbar. Kaidahnya yang akbar aja hilang apalagi yang asghar. Mafhum? Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum, itu yang kita ambil 2 hadis saja. Nanti setor kamera pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fik yang belum punya kitabnya, nanti semoga Allah mudahkan nanti. Nah, atau menyimak sampai selesai nanti ganti kitab yang baru nanti. Nanti kalau ingin menghafal bisa nebeng yang lainnya atau ngikutin yang lainnya. Insyaallah taala di situ banyak ya, tinggal diulang-ulang saja. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.